Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa kelas 2F. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi persediaan, di mana akuntansi persediaan hari ini akan membahas khususnya transaksi pembelian, penjualan, dan retur. Kemudian nanti di part 2 ya, itu adalah bagian dari akuntansi persediaan untuk beban angkut dan potongan. Jadi saya bagi untuk materinya karena untuk akuntansi persediaan perusahaan dagang ini merupakan materi yang sedikit rumit. Jadi tidak bisa dipaksakan sekaligus ya, supaya mahasiswa juga dapat memahami dengan baik. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi tujuan dari pembelajaran materi akuntansi persediaan kali ini, yang pertama, mahasiswa dapat memahami perbedaan dari sistem persediaan perpetual maupun periodik. Jadi kemarin sudah minggu lalu saya berikan tugas ya untuk mengetahui perbedaan dari persediaan perpetual dan periodik. Setelah saya lihat hasil tugas kelompok, ada beberapa kelompok yang dengan baik ya melakukan resum hasil diskusinya. Di sini ada beberapa kelompok yang saya kira cukup baik hasil diskusinya, seperti kelompok 1, kemudian ada kelompok 2, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 9. Yang lainnya juga saya rasa sudah melakukan dengan baik ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis dan mencatat transaksi pembelian, penjualan ya, maupun transaksi yang lain dengan sistem perpetual. Kemudian tujuan yang lain adalah melakukan analisis dan pencatatan transaksi yang sifatnya periodik. Jadi untuk periodik atau fisik ini sudah teman-teman lakukan prosesnya kemarin sebelum meet ya. Jadi untuk setelah meet itu harapannya teman-teman dapat melakukan sistem persediaan perpetual. Baik, kita awali dari akun persediaan itu sendiri. Jadi untuk memahami sistem pencatatan persediaan dengan metode perpetual, kita harus dalami dulu persediaan ya sebagai suatu akun yang merupakan bagian dari aset. Jadi aset apa? Aset lancar, karena persediaan ini sama seperti kas, piutang, kemudian perlengkapan yang mudah untuk dicairkan ya dibanding dengan aset tetap yang lain. Kemudian yang perlu teman-teman pahami adalah persediaan ya merupakan suatu aset lancar yang khusus hanya digunakan untuk barang dagang. Jadi pada perusahaan dagang ya, akun persediaan ini hanya dicatat atau digunakan untuk transaksi penjualan maupun pembelian barang dagang. Jadi di luar dari barang dagang tidak dicatat sebagai persediaan. Oke. Kemudian bagaimana di dalam perusahaan jasa? Di dalam perusahaan jasa juga ada yang namanya persediaan, tapi bukan persediaan barang dagang. Persediaannya menyesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya perusahaan jasa dalam hal ini adalah hotel ya, persediaan yang dimiliki adalah seperti persediaan laundry ya, persediaan bahan makanan, persediaan bahan minuman, seperti itu. Tapi untuk perusahaan dagang ya, persediaan ini difokuskan pada nama barang dagang. Jadi yang merupakan bisnis atau operasi utama perusahaan dagang. Oke. Kemudian di sini ada sistem pencatatan persediaan periodik
atau fisik. Kemudian yang kedua adalah perpetual. Ya, jadi ini adalah merupakan dua sistem pencatatan yang dilakukan untuk mencatat persediaan. Kemudian kemarin saya lihat di dalam tugas teman-teman ada yang menuliskan FIFO, LIFO, ya. Kemudian ada metode rata-rata tertimbang dan yang sebagainya. Itu bukan merupakan sistem pencatatan persediaan, melainkan sistem penilaian persediaan, di mana jenis-jenis seperti itu nanti akan kita pelajari di bagiannya tersendiri. Jadi masih jauh ya untuk penilaian persediaan. Jadi khusus untuk semester 2 kali ini kita fokus pada sistem pencatatannya saja. Jadi hanya ada dua, periodik atau fisik, dan yang kedua adalah perpetual. Kemarin setelah teman-teman melakukan meet ya, di situ lebih banyak membahas mengenai periodik atau fisik. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman akan mencatat persediaan melalui sistem perpetual. Oke, jadi di sini ada karakteristik dari pencatatan persediaan dengan metode fisik ya. Dapat dilihat di situ bahwa dalam metode fisik mutasi keluar masuk barang tidak dicatat. Artinya jika terjadi transaksi pembelian dan penjualan barang dagang, perusahaan tidak melakukan pencatatan akun persediaan barang dagang, melainkan akun pembelian dan penjualan. Sehingga pada beberapa waktu yang lalu teman-teman itu lebih banyak mencatat kas pada penjualan, kemudian ada pembelian pada kas. Nah, hal-hal seperti itu tidak memunculkan persediaan. Itu adalah karakter utama dari fisik. Berbeda dengan perpetual ya, dalam metode perpetual setiap terjadi transaksi baik pembelian, penjualan maupun transaksi yang lain itu wajib atau harus mencantumkan yang namanya akun persediaan barang dagang. Oke, itu perbedaan utamanya. Kemudian di sini dampaknya adalah ketika melakukan pencatatan persediaan melalui metode fisik ya, kita tidak bisa mengetahui saldo atau nilai dari persediaan barang dagang sewaktu-waktu. Karena itu tadi pencatatan persediaan tidak dilakukan pada saat penjurnalan, tapi hanya melibatkan akun-akun seperti penjualan dan pembelian. Sehingga dampaknya adalah pada akhir periode kita harus melakukan yang namanya stock of name atau penghitungan persediaan. Perbedaannya dengan perpetual ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap ada transaksi penjualan, pembelian, pencatatan persediaan dengan perpetual ini selalu memunculkan akun persediaan barang dagang, sehingga tidak perlu dilakukan stock of name karena adanya mutasi dari keluar masuknya persediaan itu sudah terlihat setiap terjadi transaksi. Jadi dengan mudahnya bisa dilakukan pengecekan. Oke, itu perbedaan utamanya. Jadi dalam beberapa sumber mengatakan dengan hal tersebut sistem perpetual dinilai sedikit lebih baik dibandingkan sistem fisik ya, karena melihat dari dampak akhirnya tadi bahwa mutasi persediaan itu yang dilakukan setiap hari sehingga menimbulkan saldo dari persediaan barang dagang dapat diketahui sewaktu-waktu. Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan sistem persediaan perpetual ya, karena mereka harus punya saldo persediaan yang diketahui sewaktu-waktu, dan juga mutasi dari keluar masuknya barang itu harus jelas ya. Itu biasanya digunakan pada perusahaan besar. Oke, sekarang kita masuk kepada penerapan jurnal. Jadi bagaimana sih bedanya periodik atau fisik ini dengan perpetual ya dalam
transaksi. Jika dilihat dari transaksi di materi PDF saya sudah pernah sharing ya, di situ sangat lengkap perbedaannya. Teman-teman silahkan dibaca lagi di sana untuk yang lebih rincinya. Di sini saya akan memberikan contoh sederhananya ya. Kalau di materi PDF mungkin di situ banyak melibatkan PPN ya, jadi tidak apa-apa di sini saya menggunakan contoh yang PPN-nya saya sudah keluarkan, jadi supaya teman-teman tidak terlalu bingung ya, atau tidak terlalu rumit memahami, karena hasil UTS kemarin memang saya rasa banyak terganjal di PPN. Oke, kemudian instruksinya pada saat UTS adalah teman-teman melakukan pencatatan melalui metode fisik ya, bukan perpetual. Jadi seperti yang sudah kita bahas bersama dan saya jelaskan. Kemudian di bagian setelah meet ini baru kita membahas tentang perpetual. Oke. Jadi yang pertama ada transaksi pembelian tunai. Contohnya pada tanggal 2 Juli 2019 dibeli barang dagang secara tunai dari UD Sejahtera seharga Rp1.375.000. Jika kita mengerjakan dengan metode fisik ya, kemarin teman-teman sudah lumayan baik menjawabnya. Jika ada transaksi pembelian tunai, baik, ini adalah jurnalnya. Jadi tanggal 2 Juli kita mencatat pembelian pada kas senilai Rp1.375.000 ya. Soal menunjukkan bahwa dibeli barang dagang sehingga pembelian bertambah di sisi debit, kemudian secara tunai otomatis kas berkurang di sebelah kredit. Oke, ini untuk metode fisik, model pencatatannya seperti ini. Nah, perbedaannya dengan metode perpetual. Oke, jadi di sini tanggal 2 Juli ya, dibeli barang dagang secara tunai artinya ada barang dagang yang bertambah atau masuk ke dalam perusahaan, sehingga dicatat di sini sebagai persediaan barang dagang kalau dalam metode perpetual. Nilainya sama ya. Kemudian karena secara tunai sehingga di sini kas berkurang di sebelah kredit. Oke, jadi teman-teman lihat di sini bedanya untuk transaksi pembelian tunai, oke. Ada akun pembelian untuk metode fisik, kemudian metode perpetual menggunakan persediaan barang dagang. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa perpetual harus selalu melibatkan akun persediaan barang dagang dalam setiap transaksinya. Kemudian transaksi pembelian kredit. Oke, kalau tadi tunai, sekarang kredit. Soalnya sama ya, hanya model pembayarannya saja yang berbeda. Kalau fisik di sini kita catat sama ya, pembelian bertambah karena adanya barang dagang yang masuk ke dalam perusahaan. Kemudian di sini kita catat sebelah kreditnya adalah utang dagang ya. Kalau tadi secara tunai kita catat kas yang berkurang. Nah, kalau pembelian kredit, utang dagang dicatat di sebelah kredit, artinya utang dagangnya bertambah. Oke. Dari sisi perusahaan memunculkan utang dagang. Kemudian bedanya dengan perpetual, sudah pasti akun pembelian di sebelah debit itu diganti dengan persediaan barang dagang. Untuk kreditnya sama ya, utang dagang. Ini adalah perbedaan utamanya dari metode fisik dan perpetual. Perbedaannya adalah di akun persediaan barang dagang. Oke, untuk yang selanjutnya ada transaksi penjualan tunai. 3 Juli dijual barang secara tunai kepada PT Bahana seharga Rp2.875.000. Oke, kalau dalam metode fisik kita catat kas pada penjualan ya, senilai Rp2.875.000. Kenapa kas di debit? Karena kita menerima uang hasil penjualan secara tunai sehingga kas bertambah. Kemudian penjualan di sebelah kredit yang artinya penjualan bertambah. Oke. Ini metode fisik sederhana.
jurnalnya hanya kas pada penjualan. Nah, teman-teman harus memahami atau fokus pada penjualan di metode perpetual ini merupakan perbedaan utama dari fisik dan perpetual ya, karena agak rumit untuk pencatatan penjualan pada metode perpetual. Oke. Ini metode perpetual, kita lihat. Biasanya dalam soal untuk perpetual ya, di sini ada tambahan harga pokok penjualan 60% dari penjualan. Oke, jadi jurnalnya adalah seperti ini. Pada metode perpetual ya, kita melakukan pencatatan 2 jurnal pada saat penjualan. Oke. Pada saat transaksi penjualan, untuk metode perpetual kita melakukan 2 penjurnalan. Penjurnalan yang pertama adalah kas pada penjualan ya, sama dengan metode fisik ya. Ini sama persis, kas pada penjualan untuk mengakui adanya penjualan, penambahan penjualan ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus mencatat HPP atau harga pokok penjualannya ya. Di dalam metode perpetual biasanya di soal akan ditambahkan ya, soal seperti ini, harga pokok penjualan 60% dari nilai penjualannya. 60% ini bukan nilai baku ya, tergantung dari perusahaan. Bisa 60%, bisa 50%, 75%, itu tergantung dari perusahaan. Kemudian jurnal di sini ya, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa pada metode perpetual ini yang namanya akun persediaan itu harus selalu muncul, sehingga disinilah di jurnal kedua inilah kita harus memunculkan ya. HPP ini adalah biaya pokok penjualan ya, namanya kalau sekarang. Kalau dulu namanya harga pokok penjualan, sekarang namanya beban pokok penjualan, sama aja. Jadi di sini maksudnya adalah kita mengakui adanya penambahan dari biaya atas perolehan penjualan. Oke. Jadi nilainya biasanya lebih kecil dari penjualan. Kemudian HPP ini masuk ke dalam kelompok beban ya, sehingga pada saat melakukan penjualan beban HPP-nya bertambah. Kemudian kenapa di sini persediaan letaknya di sebelah kredit? Karena persediaan berkurang ya. Saya sudah sampaikan di awal bahwa persediaan merupakan kelompok aset. Jadi kalau keluar dari perusahaan atau dijual, artinya berkurang di sebelah kredit, seperti itu. Jadi perlu dipahami lagi di sini ya. Biasanya banyak ditemukan kerumitan itu pada transaksi penjualan karena menggunakan 2 jurnal seperti ini untuk metode perpetual. Oke, ini adalah jurnal yang baku ya. Pasti jurnalnya seperti ini kalau ada transaksi penjualan ya. Kemudian ini adalah contoh penjualan tunai. Selanjutnya penjualan kredit ya, saya percepat saja. Jadi sama aja penjualan kredit dengan penjualan tunai, bedanya hanyalah di sebelah debitnya. Kalau tadi kita menggunakan kas ya, di sini kita menggunakan piutang ya, karena kita tidak menerima uang tunai dari hasil penjualan, melainkan adanya utang yang bertambah dari sisi dari sisi pembeli. Nah, bagi kita utang tersebut kita catatkan sebagai piutang atau hak kita yang belum dibayarkan oleh pelanggan. Oke, selanjutnya di sini adalah transaksi terakhir, yaitu transaksi retur atau pengembalian ya. Tidak jarang pada perusahaan dagang itu memang seringkali terjadi adanya retur atau pengembalian barang. Kenapa? Karena biasanya retur ini disebabkan oleh adanya barang yang rusak, cacat ya, atau tidak sesuai dengan klasifikasi dan kriteria yang diinginkan oleh pembeli. Oke, di sini
Untuk retur itu sama ya, retur ada pembelian dan penjualan, kemudian ada pembelian tunai yang pertama. Kita lihat di sini 4 Juli dikembalikan barang yang telah dibeli pada tanggal 1 karena rusak senilai 125.000. Oke, kalau di jurnal menurut metode fisik ya gampang saja, jadi kas pada retur pembelian. Ini adalah model pencatatannya. Kenapa kas di debit? Karena kita menerima kembali ya uang senilai 125.000 yang sudah kita keluarkan pada saat kita membeli. Tapi karena kita mengembalikan barangnya, maka uang yang kita sudah bayarkan kita terima lagi senilai barang yang rusak. Kemudian di sini pasangannya ada retur pembelian di sebelah kredit. Ya, artinya retur pembelian bertambah. Oke. Kemudian kalau perpetual, sekali lagi yang namanya akun persediaan dalam metode perpetual itu harus dimunculkan, sehingga di sini jurnalnya adalah kas pada persediaan barang dagang. Kenapa kas di debit? Karena kita menerima kembali uang yang sudah kita gunakan untuk belanja kemarin, diterima kembali karena adanya persediaan barang yang kita kembalikan. Di sini persediaan barang dagang di sebelah kredit. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan, persediaan barang dagang itu aset ya. Kita awalnya membeli, jadi aset bertambah, namun karena sebagian rusak kita kembalikan kepada penjual sehingga aset kita keluarkan lagi. Dalam hal ini persediaan barang dagangnya. Jadi persediaan barang dagangnya kita keluarkan lagi, kita kreditkan. Oke. Kemudian ada transaksi retur pembelian kredit. Ya, ini sama aja ya. Nah, bedanya hanya di bagian debitnya. Kalau di sini kas karena kita membeli secara tunai, kalau di sini kita membelinya secara kredit sehingga utang dagangnya berkurang ya. Oke. Nah, transaksi selanjutnya adalah penjualan, retur penjualan. Ini agak ribet ya, sama kayak tadi penjualan di awal itu 2 jurnal ya, sama. Untuk metode retur penjualan pun berarti harus seperti itu. Oke, kita ke metode fisik dulu. Di sini diterima kembali barang yang telah dijual karena rusak senilai 300.000. Jadi di sini kita mencatatnya retur penjualan bertambah 300.000 pada kas yang berkurang. Oke. Retur penjualan bertambah karena kita mengakui adanya barang yang kita jual, kita terima kembali. Kemudian kas, kenapa di sebelah kredit? Ya, karena kita pada awalnya sudah menerima uang dari pelanggan atas penjualan barang yang kita lakukan. Namun karena pelanggan mengembalikan lagi barang yang sudah kita jual, sehingga kita pun harus mengembalikan uang pelanggan senilai barang yang rusak tersebut. Kemudian di sini ada metode perpetual ya, bedanya tolong diperhatikan dengan baik. Di sini bedanya adalah kalau di metode fisik ya hanya 1 jurnal, di metode perpetual ini menggunakan 2 jurnal. Ya, jurnal yang pertama sama ya, sama persis untuk mengakui adanya retur penjualan atau penjualan yang dikembalikan. Oke. Kemudian di sini ada persediaan pada HPP. Oke, kalau kita melihat dari transaksi sebelumnya ya, pada saat melakukan penjualan, saya putar balik ya. Oke. Di sini ada penjualan kredit. Nah, kita lihat di sini. Oke, di sini ada transaksi HPP pada persediaan. Pada saat melakukan penjualan, HPP bertambah, persediaan berkurang. Ya. Kemudian pada saat melakukan retur penjualan ya. Nah, di sini kita tinggal balik saja. Persediaan di sebelah debit, HPP-nya di sebelah kredit. Ya. Untuk transaksi retur. Kenapa persediaan di sebelah debit? Karena kita menerima kembali barang yang kita jual. Otomatis beban pokok yang mengikuti barang tersebut juga harus dikurangi sebesar 180.000. 180.000 ini merupakan 60% dari nilai penjualan, karena tadi kita pertama menggunakan 60% ya. Sekali lagi 60% tidak baku, sesuai perusahaan ya. Sesuai perusahaan menggunakan berapa persentasenya.
Oke. Yang terakhir ini adalah retur penjualan kredit, sama saja ya. Bedanya hanya kalau tadi menggunakan kas di sebelah debitnya, kalau penjualan kredit kita mengakui adanya piutang yang berkurang ya. Piutangnya berkurang karena barang dagang kita terima kembali, sehingga kita mengakui adanya piutang kita di pelanggan juga berkurang senilai barang yang rusak. Oke, untuk dipahami. Sekian materi kita pada hari ini ya, tidak usah panjang-panjang karena cukup rumit saya rasa teman-teman. Yang penting dapat memahami sampai bagian retur. Next week kita beralih ke transaksi potongan dan beban angkut, tentunya akan dilengkapi dengan soal-soal latihan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.